Ya, eh, pertanyaan berikutnya dari Pak Dian tadi sudah dijawab ya. Kita langsung ke Bu Nurhayati. Eh, Setuju Pak Doni, sangat prihatin dengan problem-problem seperti yang ditayangkan Pak Doni itu. Tantangan bagi arsitek lanskap untuk berkontribusi dalam menata kawasan heritage yang dengan tidak merusak lanskapnya. Juga memberikan pengertian ke pemerintah dan pengelola dalam melestarikan atau mengelola lanskap pusaka budaya agar tidak merusak kualitas lanskap tersebut karena over beautification yang salah kaprah dan hanya mementingkan wisata atau target jumlah pengunjung. Sorry, terakhir gimana? Tadi saya lagi baca punyanya Ivan, jadi kadang Ya, nyimak. jadi intinya setuju, sangat prihatin dengan problem yang ditayangkan. Ya, makasih. Ya, memang Lalu begitu. Tantangan lah buat kita gitu ya. Jadi memang ya harus bekerja sama gitu ya, bahwa kekuatannya itu nggak bisa datang dari satu profesi sendiri sih, kira gitu ya. Gitu. Kita berhubungan dengan arkeolog juga, berhubungan dengan ahli sejarah juga, dan arsitek juga, gitu. Oke, lanjut. ada sedikit tambahan komentar dari Mbak Zia Diana ya. Izin ingin menambahkan bahwa konsep perencanaan kawasan seharusnya dapat menjadi representasi perubahan kawasan dari zaman ke zaman akibat bencana ataupun perubahan sosial pada sebuah lanskap. Sesuai dengan konsep heritage urban landscape yang menekankan juga pada kepentingan representasi kehidupan masa kini daripada hanya sekedar konservasi kebendaan sejarah. Kehidupan sosial masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam pertimbangan perencanaan kawasan yang terdapat cagar budayanya. Kehidupan sehari-hari masyarakat, kuliner, keahlian, pekerjaan masyarakat yang tinggal di lokasi, ada yang membuat kawasan lebih hidup dan bermakna. Contohnya pada tradisi bertani subak, kehidupan masyarakat pesisir, hutan mangrove, dan lain-lain, karena Indonesia punya lanskap budaya beragam dan setiap daerah punya kearifan lokalnya sendiri yang merupakan lanskap bersejarah pusaka budaya. Ya. Jadi gini, setuju. Jadi kan whole itu kan suatu pendekatan ya untuk suatu perencanaan atau konsep suatu perencanaan urban landscape. Jadi kalau tadi saya bilang ada teks dan konteks kita mengapresiasi suatu desain karya landscape itu mesti kita lihat juga teks dan konteksnya apa yang mau kita munculkan di situ, kita mesti lihat dari situ sehingga kita bisa paham yang dikandung itu apa nilainya. Tapi jangan lupa tadi kan ada bahwa yang namanya pusaka itu harus diturunkan, harus inherit, harus diwariskan lah, dia harus diwariskan kepada generasi penerus sehingga kebendaan tadi itu juga harus kita lihat sejauh mana kita bisa memuja kan pada kebendaan itu sehingga kita lupa bagaimana kita harus pass on ke generasi berikutnya. Makanya di sini kan hul itu muncul gitu loh. Jadi lagi-lagi yang penting harus dimunculkan itu bukan sekedar kita mengerti apa yang kita lihat saat ini dan itu kita mengapresiasinya, tapi sebenarnya juga bagaimana apresiasi kita terhadap kondisi sekarang itu harus bisa kita tularkan kepada berikutnya dengan bentuk-bentuk penanganan-penanganan yang lain gitu. Kayak konsep-konsep konservasi kan ada restorasi apa segala macam itu kan juga walaupun kelihatannya mencoba membalikan originalitas tapi kan ada nilai berikutnya yang harus dia bisa berikan kepada generasi terusnya kira-kira gitu. Terus ya ini saya coba nanggapin yang tambahan dari Ibu Murni tentang pintu masuk Gua Pindul itu ada 3 desa. Memang intinya gini, bagaimana kita orang bisa kreatif lah dengan keberadaan namanya suatu situs menjadi ekonomi di situ gitu. Jangan malah jadi jangan jadi ganjelan justru karena ada pembatasan misalnya seperti itu. Gitu, Man. Ini ada boleh langsung gue ini nggak? Halo? Man? Yuk. Ya. Nah, ini ada Ivan. Halo, Ivan.
bagaimana dengan sebuah kota yang tidak memiliki nilai sejarah dan budaya lokal yang selama ini hanya comot sana sini? Nah, ini banyak kejadian lah ya, banyak kejadian seperti itu. Tapi saya sih nggak percaya bahwa satu tempat itu nggak punya kandungan lokal sih. Karena kita jangan terlalu melihat ke belakang sih, gitu loh. Coba kita cari yang sekarang deh, gitu. Kita cari yang sekarang, kalau ke depannya tuh gimana, gitu. Apa yang kita mau kasih? Karena kalau kita pikir, oh kita selalu melihat ke belakang, melihat ke belakang, melihat ke belakang itu, apa ya gitu, nanti jadinya frustasi kalau ternyata loh apa yang nggak ada ya mungkin kita bisa creating tapi jangan mengada-ngada gitu ya, kayak misalnya apa ya, saya punya contoh apa ya, jadi kayak gini deh, ini ada cerita, ini nggak tahu relevan atau enggak ya. Waktu mau coba nanganin bekerja sama dengan Pemkot Pekalongan itu untuk meminta nilai bangunan museum batik itu. Museum batik yang sekarang itu mau dibuat suatu cagar budaya, diusulkan jadi cagar budaya nasional. Kaitannya dengan batik, ternyata nggak bisa. Karena museum batik itu hubungannya tidak ada hubungannya dengan batik, hubungannya dengan urusan gula gitu loh. Nah, justru kalau misalnya kita ekspektasinya adalah kita harus dapat yang batik, ternyata nggak dapat yang batik kan jadi masalah gitu. Coba cari yang lain gitu. Ternyata bangunannya museum batik itu sekarang justru dia hubungannya dengan industri gula di Jawa saat itu gitu. Nah, berarti kan harus ada shifting bahwa nih loh, walaupun dia hubungannya dengan industri gula, tapi dia sekarang mensupport batik. Jadi tetap skenario yang harus kita buat, tapi tidak mengada-ngada gitu. Lagi-lagi ada teks dan konteks, kita bikin teks sekarang dan konteks sekarang apa gitu. Tapi bukan mengada-ngada. Kira-kira gitu. Gitu, Om. Iya, ada satu chat lagi dari Bu Anggia terakhir. Satu pengalaman di Butan, kalau mau naik Tiger Nest, masyarakat lokal harus pakai baju tradisional mereka. Ini sebagai bentuk penghargaan ke gunung tersebut, membuat menjadi gunung yang dihargai, yang tidak sembarangan bisa naik. Artinya Tiger Nest tetap baik, landscape mulai kaki gunung sudah terjaga. Yeah. Mungkin ada beberapa kata penutup, Don, sebelum kita mengakhiri karena sudah tidak ada pertanyaan lain di sini. Oke. Saya sih cuma bilang gini ya, bahwa mungkin tangan kita mungkin belum cukup besar untuk membuat suatu aturan-aturan yang rigid atau dalam suatu melindungi atau menghargai suatu karya landscape yang bernilai budaya yang besar gitu ya. Tapi mulai dari kita untuk men-share, memberikan suatu apresiasi sehingga orang lain bisa ikutan apa yang kita rasakan. Dan telling others story yang kita rasakan itu bisa menjadi suatu usaha yang cukup kuat kalau kita memang bisa mengemasnya gitu. Dan ini yang perlu kita upayakan benar-benar, karena ya kayak misalnya kita cerita soal makanan aja, ini udah mau buka jadi ngomongnya makanan. Gue abis makan ini di sini, kita ceritakan bagaimana itu sehingga si teman yang kita ajak kita ceritain itu pengen nyobain gitu kan. Nah, coba kita lakukan itu terhadap suatu karya landscape yang kita mau coba apresiasi, kita lindungi dengan cara memberikan apresiasi tersebut, bahwa menikmati sesuatu itu harus pada porsi yang pasnya. Kita menikmati karya landscape yang misalnya kayak tadi Vietnam Memorial itu, jangan kita lihat kacamata estetika kayak membandingkan dengan Versailles misalnya yang banyak yang gaya barok dan lain sebagainya. Itu kita harus lihat secara konteksnya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita coba mulai, kita coba tularkan kepada orang-orang, dan jangan lupa ini adalah tugas kita untuk kita tularkan kepada generasi penerus kita, kepada anak-anak kita, supaya anak kita itu juga punya rasa yang sama gitu. Karena ya kita sama tahu bahwa generasi yang anak muda sekarang itu terpapar teknologinya itu dalam kondisi yang agak-agak memprihatinkan dia untuk mau ngerti soal hal-hal yang kaitannya dengan pusaka budaya seperti ini. Jarang sekali anak-anak yang yang punya ketertarikan seperti ini. Dan itu coba kita tularkan lah seperti itu kira-kira. Makanya dalam hal ini juga saya kalau melihat posting-postingannya Bu Anggia Murni itu I envy banget gitu ya, dengan ibu udah kemana-mana dan merasakan satu mana-mana. Jadi
saya rasa Ibu juga bisa mulai lebih banyak bercerita tentang itu. Kita juga yang udah pernah juga bisa sharing, apapun medianya silakan. Buat saya itu sudah sangat membantu untuk kita melindungi. Dengan semakin banyak orang paham apa yang ada kandungannya di suatu tempat itu, akan semakin banyak orang sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kira-kira gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Biasanya dalam semua acara moderator itu memberi kesimpulan, tapi kali ini saya tidak ingin dan rada enggan memberi kesimpulan karena biarlah semua yang kita dengar hari ini kita serap, kita renungkan, dan kita interpretasikan menurut sudut pandang kita masing-masing. Tidak ada yang benar karena kebenarannya itu relatif. Tapi mungkin ada kesamaan persepsi pada saat ini tentang sebuah hal. Tapi ada satu hal tadi yang harus saya ulangi dari cerita Pak Doni, yaitu tentang menjadi ambasador, tentang menjadi duta untuk semua karya-karya pusaka. Marilah kita semua bersama-sama giat untuk menyebarkan pusaka-pusaka dalam konteks lanskap ini supaya semakin banyak awareness, semakin baik. Itu mungkin yang menjadi penutup di acara kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan berjumpa lagi pada sesi ngopi berikutnya dengan pembicara Bapak Bintang Anugroho yang mengambil tema sinergi indoor dan outdoor sama dengan kawasan COVID-19 yang akan kita langsungkan pada hari Rabu 6 Mei 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara IALI. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih sama-sama semuanya atas kesempatannya. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan, selamat buka puasa. Selamat mempersiapkan buka puasa. Sampai ketemu lagi. Sehat semua ya. Thank you Pak Doni. Sama-sama Bu Boce. Bu Boce. Wah, Bu Boce itu nggak usah kita lihat orangnya udah ketahuan. Oke, baik. Ditunggu ulasan berikutnya Pak Doni tentang pusaka kita di dalam negeri. Sambil buka bersama ya Bu. Mari kita datangin sama-sama sawah lunto. Boleh tuh buat event itu field trip. Ya. Semoga COVID-nya cepat hilang jadi kita bisa jalan-jalan lagi. Amin. Amin. Ya Pak. Rupanya ada bos Ivan Ginanjar di sini. Oh, ya. Kakak kelas. Ada bos Sukabumi. Ada bos Sukabumi. Ada bos Cirebon juga ada tuh, Pak Hasim, Kang Hasim. Iya. Iya, di bawah tuh ya. Gua lihat nih siapa aja nih pesertanya. Iya, ada Monica juga ternyata. Nama-namanya cukup banyak yang familiar. Dari Jepang juga ada tadi. Oh ya? Ada sih. Hai. Tata masih ada nggak Tata? Oke, sign out dulu ya. Makasih ya. Ya, makasih Sampai semua. ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Bye. Terima kasih Pak Doni. Bye-bye Sentot. Terima kasih. Dia nomor itu. Izin live ya Pak. Oke.
Itu coklatnya. Makan lagi coklatnya. Suka ya? Sampai ketemu. Itu suka coklatnya juga. Udah nggak boleh ketahuan. Mas Yuda datang mana nih? Ntar ajakin lagi ya. Saya end ya meetingnya ya. Terima kasih semuanya. Nanti ketemu lagi ya.